Kita satu hati di dalam doa. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan, kebaikan, pemeliharaan, tuntunan, perlindungan yang boleh kami rasakan, syukuri dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur ketika pagi hari ini Tuhan juga boleh menyertai kami untuk boleh tiba di tempat ini, dan kami sebentar akan kembali mendengarkan, menghayati, merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Dan kami mau belajar untuk terus membangun relasi dan mengalami transformasi dalam kehidupan setiap kami. Untuk itu kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan, menguatkan, meneguhkan kami, dan tentu Roh Kudus yang juga akan menolong setiap kami untuk kami dimampukan mempraktikkan sabda Tuhan itu dalam kehidupan kami hari demi hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kiranya Roh Kudus yang menolong, sehingga setiap pesan kebenaran sabda Tuhan boleh tersampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu saat ini telah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anak-Mu, dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, ia bersaksi dan mendesak mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini." Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita relasi yang mentransformasi. Jadi relasi yang mengubahkan tentunya. Saudara-saudara, berbicara tentang relasi, secara sederhana kita bisa memaknai itu sebuah ikatan, sebuah hubungan
Tentu kalau orang berelasi, ada perjumpaan, ada pertemuan, orang saling kenal, orang membangun keakraban, kedekatan satu dengan yang lain. Sehingga sebuah relasi itu tentu diharapkan dalam prosesnya dia menjadi semakin erat, semakin kuat, semakin dekat, semakin lekat. Berbicara tentang transformasi, maka kita berbicara tentang perubahan. Kalau orang Sunda mengatakan perubahan itu salah satunya bisa dilihat dari pemaknaan sabar jadi ubar, ngaco jadi ngaci, itu transformasi. Dari ngaco menjadi ngaci maka harus melewati sebuah proses ngaca. Nah, orang yang mengalami transformasi, dia tidak akan lagi menjadi orang yang nuduh, menunjuk, tapi dia akan menjadi orang yang meriksa diri. Dia tidak terjebak dengan terus mengkritik yang lain, tapi dia akan melakukan yang namanya otokritik. Mengalami transformasi, perubahan atau hidup yang diubahkan. Karena itu relasi yang baik tentu tadi relasi yang mentransformasi, relasi nu alus yang mengubah. Bukan hanya pemikiran tentu, tetapi juga perilaku kehidupan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana relasi kita hari demi hari dengan sesama, dengan alam, dengan Tuhan? Bagaimana relasi kita dengan sesama misalnya? Apakah relasi kita itu toksik? Orang Belanda mengatakan een ongezonde relatie. Relasi yang tidak sehat, relasi yang sakit. Di sana tidak ada penghargaan, tidak ada pengakuan, tidak ada penghormatan. Tidak sehat. Atau jangan-jangan relasi kita seperti anjing dan kucing. Pasea wae, ngambek wae, bertengkar melulu, marah-marah. Ada Bapak Ibu yang hobinya marah? Nggak ada ya, puji Tuhan. Atau justru kita akan mengatakan, kami punya relasi yang baik. Caket itu dekat. Relasi kami ini dekat. Caket jeung batur, akur jeung dulur, hade jeung baraya. Relasi kami itu kuat, relasi kami itu saling membangun. Kami bisa dekat dengan orang lain, kami bisa dekat dengan saudara kami, dengan keluarga kami, batur, dulur, baraya, kami dekat. Tidak ada jarak. Apakah seperti itu relasi kita? Kalau seperti itu tentu puji Tuhan. Kalau di GKP ada ungkapan, baraya areueuh. Tahu Bapak Ibu baraya areueuh? Nu aya di keureueuh. Akhirnya kait-mengkaitnya banyak tuh. Oh, dia teh punya hubungan dengan ini punya hubungan dengan itu punya hubungan dengan ieu. Kait-mengkait. Itu kan di GKP, baraya areueuh, nu aya di keureueuh. Atau mungkin relasi kita seperti ini. Salah satu filosofi yang bukan sempat, tapi dicetuskan oleh Raja Pajajaran, Siliwangi. Siliasa, Siliasi, Siliasu. Apakah relasi kita seperti ini? Ada cinta, ada kasih, ada asih. Siliasa. Siliasa itu berarti saling menajamkan.
saling menajamkan, saling memampukan, saling memberdayakan, saling mengkoreksi, tetapi juga saling membangun, saling mengisi. Atau relasi kita juga silih asuh, saling mengasuh, saling merawat. Sehingga tadi tidak renggang, tapi dekat. Dan menurut saya ini yang lebih keren. Kalau relasi kita dengan sesama, seperti ungkapan kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Ada kata salogak, ada kata selebak. Tapi filosofinya penting. Ini berbicara tentang seia, sekata, kompak, punya visi yang sama, tujuan yang selalu dicapai bersama, masalah dihadapi bersama. Apakah relasi kita seperti itu? Akrab, dekat. Persekutuan menjadi kuat. Lalu bagaimana relasi kita dengan alam, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Apakah relasi kita juga dengan alam kuat, baik? Kita menjaga dan memelihara alam yang Tuhan anugerahkan, atau sebaliknya? Ada pepatah baheula mengatakan, gunung temenang di lebur, leuweung temenang di rusak, cai temenang di halangan, relasi urang sareng alam kudu dijaga. Ayeuna gunung sok di lebur henteu Bapak Ibu? Yang terjadi di Cipatat, di Tatah, itu apa? Di lebur itu dirusak. Leuweung kumaha? Leuweung dirusak. Cai kumaha? Di halangan. Di kota-kota cai di halangan kunaon? Ku beton. Henteu nyerep ka tanah, akhirnya jadi banjir. Harusnya kita menjaga relasi dengan alam. Ada istilah lain mengatakan mulasara buana. Buana, ini buana jagat. Dalam pemikiran Sunda itu kan ada buana gede, buana letik. Gitu ya. Mulasara buana. Apakah relasi kita dengan alam baik sehingga gunung kaian, gawir awian, ngarah leuweung terusak, cai tebeak, manusia tebalangsak. Gunung kaian teu dugul. Gunung dugul. Gawir awian teu dugul gawir oke. Leuweung rusak teu rusak. Cai beak teu beak. Berarti relasinya memang tidak baik kita dengan alam. Sehingga yang menerima akibatnya siapa? Mun cai beak, leuweung, eueuh tatangkalan. Ya kita. Banjir, longsor, bencana alam yang lainnya. Nah karena itu seharusnya kan relasi kita dengan alam itu hejo ngemploh leuweungna, recet manukna, curcor caina, cing siriwing laukna, bakal makmur jelemana. Recet manukna. Bapak Ibu siapa sekarang kalau bangun tidur, keluar rumah, buka pintu atau buka jendela, lalu masih mendengar suara manuk? Masih ya? Apa yang terdengar pertama tetangga pasea? Masih ada yang dengar recet manuk? Apakah sungai kita masih cing siriwing loba laukna? Jangan-jangan udah nggak ada ya. Kecuali kalau mancing ya. Gitu. Sepat oge hese ayeuna mah sigana di walungan. Gendot mah masih aya meureun mun gendot. Nah lalu bagaimana relasi kita dengan Allah? Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah relasi kita wawuh mun butuh, jauh mun teu butuh?
Bapak Ibu, apakah relasi kita dengan Allah seperti ini? Wawuh itu kenal, dekat, kalau butuh. Sehingga bukankah seringkali terjadi ada banyak orang Kristen yang baru ingat Tuhan, baru datang kepada Tuhan, baru doa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan sambil cerik, mun kergering. Kerjak-jak tara maca Alkitab teuing di mana? Tapi mun kergering, Alkitab jadi deket di handap bantal. Maca tara gitu. Tapi pas geringna rada ripuh, Alkitab ngadadak deket. Seringkali relasi kita dengan Tuhan seperti itu. Aku butuh, aku dekat. Aku nggak butuh, aku jauh. Bagaimana kita mau mengalami transformasi? Apakah kita selalu terhubung dengan Tuhan? Keep connected. Atau justru kita tenyambung jeung Gusti. Mun jelema tenyambung jeung Gusti, loba embung. Mun loba embung lila-lila jadi pundung. Mun pundungna lila teuing pasti bingung. Kunaon bingung? Nyeri irung. Bagaimana mau menghasilkan transformasi kalau koneksi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan itu jauh? Karena itu kan seharusnya relasi kita dengan Allah itu dekat dan erat, sehat dan kuat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena itu lalu bagaimana pertanyaannya? Terus kumaha sakuduna? Kalau kita membaca keseluruhan bagian dari Kisah Para Rasul pasal 2 ini, kita akan melihat mulai dari peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Tentu bukan tanpa alasan, tapi itu menunjukkan kasih Allah yang tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Sehingga Roh Kudus dianugerahkan. Itu salah tipe, tidak ada asihnya. Tidak ada habisnya. Eueuh beakna. Kalau orang Sunda kan seringkali mengatakan begini. Cinta Gusti, kanyaah Gusti, moal luntur ku umur, moal beak ku waktu, moal laas ku mangsa, moal kateter ku moneter, moal leungit ku kasulit, tetap aya. Cinta Gusti, kanyaah Gusti. Roh Kudus dihadirkan karena Allah mengasihi. Dan kalau kita membaca keseluruhan pasal 2, kita juga akan melihat bahwa di sana Petrus dengan berani berkhotbah menyaksikan siapa itu Kristus Yesus, mewartakan Yesus yang adalah Tuhan. Yesus yang bangkit, Yesus yang mengalahkan kematian. Dan Petrus hendak mengajak kita, mengingatkan kita, bahkan mendorong kita percaya, miliki iman kepada Dia. Karena itu ketika orang banyak yang mendengar khotbah Yesus masih belum terlalu mengerti, lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Lalu Petrus mengatakan, tobat. Engkau harus bertobat, dibaptis dalam nama Kristus Yesus, terima pengampunan dan Roh Kudus. Tobat. Bapak Ibu sudah tobat? Bapak Ibu tahu kan istilah tobat tomat? Tahu ya? Minggu tobat, Senin nepi ka Sabtu kumat. Atau istilah Sunda mah ada istilah E2, ee.
edan eling. Edan eling, edan eling, edan eling. Nu paling sering edana atau napa elingna? Edana. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Petrus mengajak tadi untuk mengimani Yesus yang bangkit itu, kenapa diingatkan terkait Yesus yang bangkit? Supaya tadi lain ngaku tapi laku. Keimanan kita itu bukan hanya pengakuan saja, tapi dia mewujud menjadi sebuah tindakan laku hidup. Bukan kata, tapi fakta, lain bahasa, tapi karasa. Dan hidup iman yang ditunjukkan dengan relasi yang mentransformasi. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, 3 permenungan bagi kita hari ini, tentu dengan tema relasi yang mentransformasi, pertama-tama kita diingatkan, lain ukur alus, lain ukur deket, tapi oke nukarasa jeung mere rasa. Yang pertama, relasi nu sababad satanding. Bapak Ibu dan saudara-saudara, relasi nu sababad jeung satanding adalah relasi yang setara. Karena dia relasi yang setara, dia relasi yang menyahabati banyak orang. Dia relasi yang memulihkan, dia relasi yang mengangkat orang yang jatuh, yang lemah, bukan relasi yang menghancurkan. Sababat satanding. Maneh babadna aing, maneh tandingna aing. Kalau orang Sunda bilang begitu, sababat satanding. Sehingga dalam relasi yang seperti ini, tidak ada orang yang akan minder, merasa, urang mah teu bisa nanaon, saya nggak ada apa-apanya. Oh saya mah nggak diperhitungkan. Gitu. Relasi nusababad satanding. Nah kalau orang punya relasi yang baik dengan Allah, maka ia akan mampu melihat yang lain sesamanya itu sababat satanding. Maka ia akan memperlakukan orang lain itu dengan baik, hormat, layak, pantas. Karena relasi dengan Tuhannya mengubah paradigma hidupnya, bahkan laku hidupnya. Ia tidak hanya akan menjadi orang yang someah, ka semah. Semah naon Bapak Ibu? Dalam bahasa Kirata itu ya, semah nu ngahesekeun nu boga imah. Tapi semah itu ya orang asing, tapi dalam filosofi Sunda karena dia orang asing, dia harus diperlakukan dengan pantas. Tamu kudu dijamu, disambut ku lembut. Lain ku lelembut. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, seharusnya, apalagi GKP, dia harus melampaui someah itu, transformasinya. Tapi dia harus tiba pada titik ngabagiakeun. Ini melampaui someah, kasemah, melampaui keramah tamahan, ngabagiakeun ini. Sudahkah kita dalam relasi kita dengan yang lain itu ngabagiakeun? GKP Bandung ngabagiakeun teh. Kalau ada tamu, asar ngabagiakeun teu. Sehingga asar itu datang paling telat sejam sebelum kebaktian, lalu dia kasih senyum terbaik. Sehingga yang dikasih senyumnya apa? Ngageleser. Someah jadi ngabagiakeun. Batur jadi baraya. Kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, karena itu kan sebab Petrus tidak hanya mengatakan bahwa ini loh Yesus yang bangkit dari kematian, ini Tuhan. Tapi biarlah kemudian kalau engkau terima Yesus sebagai Tuhan, engkau imani, engkau akui, dan itu menjadi identitasmu,
dan kau membangun relasi yang baik dengan Tuhanmu, maka hidupmu itu, cara berpikirmu, cara bertingkah, tingkah lakumu, cara bicaramu itu terus diubahkan. Sehingga mampu melihat batur orang lain, batur menjadi baraya, menjadi dulur, menjadi keluarga. Yang jauh menjadi dekat. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, relasi yang mampu mentransformasi adalah relasi nu ngaubah jeung jadi berkah mawa tobat nyeun salamet. Beuki kuat nambah masket. Ada istilah gini, beuki kuat nambah masket, kawas gula jeung peueutna. Berarti ini menggambarkan relasi yang tidak bisa dipisahkan karena dia kuat, saling berkelindan, tidak bisa dipisahkan. Silih mika nyaah, mika dedeh, mika heman. Relasinya kuat. Gitu. Kawas gula jeung peueutna. Relasinya manis. Gula kan manis Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada yang suka minum kopi? Minumnya kopi manis apa kopi pahit? Kalau saya minumnya kopi pahit, karena hidup saya banyak hal-hal yang manis. Jadi kalau ada orang yang minum kopi manis, berarti hidupnya pahit. Gitu. Jadi Bapak Ibu mulailah minum kopi pahit. Selain sehat untuk jantung, kawas gula jeung peueutna susah dipisahkan. Ada relasi yang manis dan harmonis. Dan itu sebuah relasi yang mentransformasi. Yang ketiga Bapak Ibu, ini bagian yang terakhir, relasi nu jadi aksi. Pertama-tama tentu relasi yang punya dampak bagi orang lain. Punya dampak bagi sekitar, bagi sesama, bahkan bagi alam. Kita memperbaiki relasi kita dengan alam. Gitu. Ada ungkapan Sunda mengatakan begini Bapak Ibu, dalam relasi kita dengan alam, manusia tinu taneuh, dahar hasil taneuh, balik deui ka taneuh. Gitu. Jadi filosofi Sunda ini hendak mengingatkan, menegaskan hidup kita juga dari alam. Maka jaga alam itu. Maka berelasilah dengan baik. Karena tadi relasi kita itu harus punya dampak, punya manfaat. Relasi nu jadi aksi. Maka itu harus mengubah hidup kita. Karena itu apa? Berikutnya, gugah sanes sare. Bapak Ibu resep gugah, resep sare. Kalau subuh, jam 4 subuh, hujan, tiris, mending sare, mending gugah, mending sare. Mun jam genep, hujana atau seraat, tirisna henteu pati tiris, tapi ingat, beas-beak duit teboga, sare atau hudang, gugah, sare kan. Berarti nggak akan gugah ya. Transformasi itu Bapak Ibu membuat kita itu bangun, gugah. Gugah itu bangun, bangkit. Gugah itu beranjak, bergerak. Itu kan, gugah itu bukan hanya bangkit dia. Beranjak, bergerak, move on. Cangkat. Gitu. Kalau relasi kita baik dengan Tuhan, maka sekali lagi kita diubahkan. Gitu. Kita menatap masa depan. Kita menghadapi masa depan, menjalani hari-hari kehidupan kita meskipun tidak selalu mudah. Ada semangat, ada daya, ada kekuatan, ada dorongan. Yang berikutnya, hare-hare.
jadi Malire. Kira-kira gereja yang mana yang seringnya hare-hare atau Malire? Ini kan ibu-ibu Gloria dan Maria. Ibu-ibu suami-suamina osok hare-hare atau napi Malire? Malire pa mun aya kahoyong itu. Mun teu aya kahoyong hare-hare. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, relasi dengan alam harus membuat kita mampu menjadi orang-orang numalire. Malire itu berarti punya hati untuk orang lain, punya hati untuk sesama, punya cinta, punya kepedulian, ada simpati, ada empati. Maka ia akan berbuat sesuatu, maka ia akan menjadikan apa yang ia lakukan itu terasa berdampak dan bermanfaat bagi orang lain. Ia nggak akan diam. Kalau ada yang salah, ia akan benarkan. Kalau ada yang bengkok, ia akan coba luruskan. Ia akan perbaiki situasi dan keadaan. Itu transformasi yang dihasilkan dari relasi yang baik dengan Tuhan. Nah, karena itu relasi kita dengan Tuhan itu kan harus melampaui 6 tingkatan. Caket, deket, mengket, raket, geget, layet. Harus tiba ke layet. Layet itu siga gula jeung peutna tak terpisahkan. Mudah-mudahan kita terus berelasi dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan hari demi hari. Saya yakin Bapak Ibu orang-orang yang terus membangun relasi dengan Tuhan. Satu lagi Bapak Ibu, mening eling, mening healing. Mudah-mudahan itu bisa imbang ya, healing jeung eling. Karena healing juga perlu ya. Mana ada Om Astin tuh. Om Astin jangan lupa ajak saya ulin. Gitu ya. Healing dan eling perlu. Gitu ya. Asal saya selalu mengatakan healing itu jangan kelamaan Bapak Ibu. Kelamaan duit habis jadi pusing malahan. Gitu ya. Jadi healing perlu, tapi juga eling ka Gusti itu menjadi sesuatu yang juga penting. Sehingga kita terus membangun relasi. Pada akhirnya tercipta transformasi, perubahan, diri yang diubahkan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan mengingatkan dan menguatkan setiap kita. Amin.